Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mama Mia. Kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, yakni materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali mendengar ataupun merasakan hal-hal yang dideskripsikan oleh seseorang melalui tulisan maupun melalui beberapa audiovisual. Misalnya, ketika kita mendengarkan sebuah musik ataupun lagu, kemudian melihat tayangan televisi seperti film, sinetron, drama, kemudian dalam sebuah karya tulis misalnya cerpen, novel, puisi, dan sebagainya. Nah, sahabat belajar, untuk mengikuti materi kita hari ini, silahkan kalian simak dalam buku paket Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud 2016. Baiklah sahabat belajar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih tujuan dari teks deskripsi, kemudian apa ciri-ciri dalam teks deskripsi dan bagaimana bagian ataupun struktur yang digunakan dalam teks deskripsi ini. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, apa sih tujuan dari teks deskripsi itu? Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek, suasana ataupun perasaan sekonkret mungkin dari sudut pandang penulis. Artinya, segala sesuatu yang diceritakan itu berdasarkan subjektivitas dari seseorang yang akan menceritakannya. Sebagai contoh kecil, ketika kita akan mendeskripsikan sebuah benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, kita akan mendeskripsikan binatang peliharaan kita. Misalnya, mendeskripsikan kucing. Kemudian, bisa juga mendeskripsikan seseorang yang ada di sekitar kita. Mendeskripsikan sosok ayah misalnya, mendeskripsikan sosok ibu, mendeskripsikan sosok adik, kakak, dan sebagainya. Dalam teks deskripsi ini, hal-hal yang bisa dideskripsikan antara lain benda, kemudian objek pemandangan, misalnya ketika kita sedang bertamasya dalam suatu tempat, kita bisa mendeskripsikan tempat itu baik menggunakan media tulis maupun media audiovisual dengan cara kalian misalnya sebagai contoh konkret adalah vlog ya. Seseorang yang sedang nge-vlog itu berarti mendeskripsikan sesuatu objek berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan melalui audiovisual yang bisa dinikmati oleh penontonnya. Teks deskripsi ini seringkali digunakan dalam berbagai hal dan berbagai keperluan. Misalnya, teks deskripsi ini juga digunakan dalam membuat sebuah periklanan ataupun digunakan dalam bahasa iklan, dalam menyampaikan ataupun mendeskripsikan produk-produk yang seringkali disuguhkan baik di media elektronik, media massa maupun media sosial. Nah, sahabat belajar dimanapun Anda berada, adapun jenis teks deskripsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sebagai teks. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kita bisa menggunakan teks deskripsi ini untuk menceritakan suatu benda, kemudian seseorang, kemudian menceritakan tentang binatang peliharaan ataupun menceritakan objek wisata tertentu ataupun makanan, itu disebut sebagai teks deskripsi berdiri sebagai teks. Yang kedua, jenis teks deskripsi ini adalah teks deskripsi yang berdiri pada teks yang lain. Sebagai contoh, teks deskripsi ini digunakan untuk penceritaan dalam sebuah cerpen, novel, drama, dan periklanan. Nah, itu tadi
kita bisa mengetahui bahwasanya jenis teks deskripsi itu bisa berdiri sebagai teks untuk menceritakan sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kemudian teks deskripsi juga bisa digunakan berdiri sebagai di luar dari teks lain ataupun bagian dari teks lain. Kemudian, ciri-ciri teks deskripsi. Adapun ciri-ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan sesuatu hal yang khusus dari objek yang akan kita ulas ataupun akan kita ceritakan. Misalnya, ketika kita akan menceritakan binatang kesayangan ataupun binatang peliharaan dengan judul yang spesifik. Seperti contoh, si Bagas kucingku. Atau kita akan mendeskripsikan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan menggunakan hal-hal yang khusus dari orang kebanyakan. Misalnya, ibuku inspirasiku. Nah, kedua contoh tersebut menandakan bahwasanya ada kucing yang akan diceritakan adalah kucing yang khusus, yakni si Bagas. Kemudian yang kedua, kita akan menceritakan sosok perempuan yang bernama Ibu dengan judul Ibuku Inspirasiku. Berarti ibu yang akan kita ceritakan ini adalah mempunyai keistimewaan daripada ibu-ibu yang lainnya. Nah, ciri yang kedua adalah menggambarkan secara konkret. Sebagai contoh, ketika kita akan berkunjung ke suatu tempat ataupun wilayah dalam acara perjalanan ataupun wisata, kita dapat menceritakan objek yang akan kita kunjungi atau sedang kita kunjungi dengan bahasa yang sedetail-detailnya, sehingga pemirsa ataupun pembaca tulisan kita nanti akan ikut merasakan keindahan alam yang akan diceritakan. Ciri yang ketiga, isi teks bersifat personal. Artinya, di sini ketika kita akan menceritakan sesuatu hal, baik itu tentang benda, kemudian tentang manusia, tentang binatang, tentang objek wisata dengan menggunakan kata ataupun penceritaan yang kuat secara emosional. Sehingga apa yang akan kita ceritakan nanti bisa dinikmati oleh pembaca ataupun pemirsa seolah-olah mengikuti apa ataupun merasakan apa yang sedang kita rasakan. Perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Ibuku inspirasiku. Ibuku adalah inspirasiku. Beliau adalah wanita berusia 40 tahun yang berambut hitam lurus dan panjang. Beliau memiliki mata yang indah dengan alis yang tebal. Ibuku memiliki berat badan 55 kg dengan tinggi badan 155 cm. Beliau adalah wanita tangguh yang merawatku dan berjuang sendiri tanpa sosok ayah. Beliau yang mengajarkanku tentang semuanya, tentang agama, pendidikan, kehidupan, dan banyak lagi. Beliau adalah wanita terhormat yang menjadi panutanku. Ia tak pernah mengeluh dan tak pernah putus asa. Selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Beliau sangat baik, sehingga semua orang menyukai kepribadiannya. Tak hanya merawatku saja, beliau juga selalu merawat rumah dengan baik, serta bekerja dengan giat. Ibuku adalah ibu terhebat, masakannya sangat enak dan bergizi. Beliau memperhatikan kesehatanku. Beliau adalah idolaku. Aku bangga memiliki ibu seperti beliau yang mampu mengemban semua tugas orang tua, karena ibu adalah ayah dan ibu bagiku.
Coba perhatikan dengan contoh teks deskripsi. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini Mama Mia mengajak kalian untuk menyusuri Sungai Amandit. Di manakah sungai itu? Yakni wisata air yang berada di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih di wilayah Kalimantan Selatan ya teman-teman. Letak geografis Loksado ini berada di Pegunungan Meratus yang membuat Loksado memiliki banyak destinasi wisata air yang menakjubkan. Nah, bagi Anda yang suka menguji kalian wajib coba nih. Salah satu rafting dengan menggunakan armada yang tidak biasa dari rafting kebanyakan ya di daerah lain. Keunikan rafting di Loksado ini menggunakan rakit bambu atau dikenal oleh masyarakat setempat sebagai balanting paring. Nah, rakit bambu ini dibuat dari susunan bilah bambu dengan tempat duduk di tengahnya. Rakit ini teman-teman maksimal hanya bisa dinaiki oleh 3 penumpang saja ya. Dan bagi kalian yang masih memang baru menggunakan alat ini, jangan khawatir, karena akan ditemani oleh pemandu yang sudah terlatih tentunya. Dan untuk waktu yang kalian akan tempuh ketika menggunakan rafting ini kisaran 2-3 jam perjalanan sampai ke dermaga persinggahan. Dan untuk harganya, kalian cukup mengeluarkan harga 1 kali perjalanan ini dengan 3 penumpang dipatok dengan harga Rp300.000. Tentunya kalian tidak bakalan rugi ya, karena semuanya akan terbayar dengan keindahan alam yang luar biasa. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah Anda tertantang untuk menaklukkan adrenalin Anda dengan rafting bambu di tempat ini? Yuk, kita ikuti perjalanan Mama Mia dengan menggunakan balanting paring bersama teman-teman. Let's go! Yang terakhir adalah struktur teks deskripsi. Adapun struktur teks deskripsi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi, kemudian deskripsi bagian, yang terakhir adalah penutup. Kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Perhatikan struktur teks deskripsi berikut ini. Pada bagian identifikasi merupakan bagian awal dari teks deskripsi yang menjelaskan tentang gambaran umum objek yang ingin dibahas. Bagian ini terletak di paragraf pertama. Yang kedua, deskripsi bagian yang berisi tentang penjelasan atau gambaran objek secara terperinci berdasarkan tanggapan dari penulis. Nah, rincian objek yang digambarkan pada bagian ini umumnya dapat dirasakan oleh panca indera, misalnya bentuk, warna, kondisi, dan lain-lain. Kalian perhatikan pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Yang ketiga adalah simpulan atau penutup, yakni bagian akhir dari teks deskripsi yang berisi tentang simpulan dari objek yang dideskripsikan. Bagian ini biasanya berisi kesan penulis terhadap sebuah objek tersebut. Kalian bisa perhatikan pada paragraf yang terakhir. Nah, sahabat belajar dimanapun Anda berada, tepat kita berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Dan untuk melatih pemahaman kita terhadap teks deskripsi, akan saya sajikan beberapa latihan untuk kalian belajar di rumah. Dan tentu saja, bagi kalian yang baru saja hadir di channel ini ataupun baru saja mampir di channel ini, silahkan mengikuti channel ini untuk mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya dengan cara menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya. Baiklah rekan-rekan, kita akan simak tugasnya berikut ini. Tugas 1. Buatlah sebuah teks deskripsi tentang suatu hal yang berkesan dalam hidupmu, misalnya orang tua, binatang kesayangan, atau perjalanan wisata yang pernah kalian lakukan. Tugas dikumpulkan melalui Google Classroom Bahasa Indonesia yang tersedia. Tugas 2.
Carilah contoh teks deskripsi yang terdapat pada media berikut ini. 1. Yang terdapat pada syair lagu. 2. Yang terdapat pada periklanan. 3. Yang terdapat pada cerita pendek atau cerpen. Selamat berlatih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya hanya di Mamma Mia Channel.